Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatur Rahma dengan NIM 2014120293 dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang tasmiyah dan akikah. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai tentang tasmiyah. Apa sih yang dimaksud dengan tasmiyah? Tasmiyah merupakan suatu ibadah yang dilakukan dengan memberi nama kepada anak yang baru lahir. Pemberian nama anak dapat dilakukan di hari pertama bayi lahir atau di hari ke-7. Selanjutnya, adapun peralatan yang dipersiapkan untuk acara tasmiyah. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua calon nama bayi, yang ketiga gunting, yang keempat kurma gula jawa atau madu, yang kelima kelapa, yang keenam tepung tawar sepaket. Dan untuk tata cara pelaksanaannya yaitu yang pertama-tama membaca Al-Quran surah Al-Imran dari ayat 33 sampai dengan 37. Catatan, sebaiknya pada saat qori membacakan ayat Al-Quran, bayi dihadirkan dekat dengan ustadz yang mentasmiyahkannya. Kedua, setelah membaca Al-Quran yaitu prosesi pemberian nama. Sebelum prosesi dimulai, pentasmiyah hendaknya menyampaikan kepada hadirin bahwa ketika selesai lafal tasmiyah dibacakan, maka dijawab dengan doa bersama-sama. Contoh doanya adalah laki-laki atau perempuan. Selanjutnya, sebaiknya dimulai dengan membaca basmalah, baru membaca lafal tasmiyah. Setelah acara pelaksanaan tasmiyah, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa tasmiyah. Dan setelah doa tasmiyah bisa saja dirangkai dengan membaca doa selamat. Yang keempat, menggunting rambut secukupnya. Yang kelima, melakukan tahnik, yaitu mencicipi sedikit kurma, madu atau gula jawa ke mulut si bayi. Yang keenam, tapung tawar seraya membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, sebelum ditutup membaca doa selamat. Yang kedelapan, bisa dilanjutkan dengan tausiah tentang akikah dan tasmiyah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang tasmiyah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang akikah. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai tentang akikah. Menurut bahasa, akikah berarti memotong. Asalnya dinamakan akikah karena dipotongnya leher binatang dengan penyembelihan itu. Ada yang mengatakan bahwa akikah adalah nama bagi hewan yang disembelih. Dinamakan demikian karena lehernya dipotong. Ada pula yang mengatakan bahwa akikah itu asalnya ialah rambut yang terdapat pada kepala si bayi ketika ia keluar dari rahim ibu. Rambut ini disebut akikah karena ia mesti dicukur. Akikah adalah penyembelihan domba atau kambing untuk bayi yang dilahirkan pada hari ke-7, 14, atau 21 dan seterusnya. Jumlahnya 2 ekor untuk laki-laki dan 1 ekor untuk perempuan. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai tentang dalil-dalil pelaksanaan akikah. Dari Samurah bin Jundab, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ke-7-nya. Disembelih hewan atau kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Adapun dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bayi laki-laki diakikahi dengan 2 kambing yang sama dan bayi perempuan 1 kambing. Dari hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dan masih banyak lagi penjelasan mengenai dalil-dalil pelaksanaan tentang akikah. Untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu hukum akikah setelah dewasa atau berkeluarga. Pada dasarnya, akikah disyariatkan untuk dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran. Jika tidak bisa, maka pada hari ke-14, dan jika tidak bisa pula, maka pada hari ke-21. Namun demikian,
Jika ternyata ketika kecil ia belum berakikah, ia bisa melakukan akikah sendiri di saat dewasa. 1. Ketika Al-Maimun bertanya kepada Imam Ahmad, ada orang yang belum diakikahi, apakah ketika besar ia boleh mengakikahi dirinya sendiri? Imam Ahmad menjawab, menurutku jika ia belum diakikahi ketika kecil, maka lebih baik melakukannya sendiri saat dewasa. Aku tidak menganggapnya itu makruh. Para pengikut Imam Syafi'i juga berpendapat demikian. Menurut mereka, anak-anak yang sudah dewasa yang belum diakikahi oleh orang tuanya dianjurkan baginya untuk melakukan akikah sendiri. Selanjutnya untuk penjelasan jumlah hewan untuk akikah. Adapun jumlah kambing akikah untuk bayi sebagaimana dalam hadis yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Khalaf al-Basri berkata, telah menceritakan kepada kami Bashir ibnul Mufadlah berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari Yusuf bin Mahak bahwasanya mereka pernah masuk menemui Hafsah binti Abdurrahman. Mereka bertanya kepadanya tentang hukum akikah. Lalu Hafsah mengabarkan bahwa Aisyah pernah memberitahunya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyembelih 2 ekor kambing yang telah cukup umur untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Ia berkata, dalam bab ini ada hadis serupa dari Ali dan Ummu Qurt, Buraidah, Samurah, Abu Hurairah, Abdullah bin Amru, Anas, Salman bin Amir, dan Ibnu Abbas. Abu Isa berkata, hadis Aisyah ini derajatnya hasan sahih. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1433. Namun yang lebih utama adalah 2 ekor untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Berdasarkan hadis-hadis berikut ini, telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Sa'id, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata, Amr berkata dari Atho dari Habibah binti Maisyarah dari Ummu Qurs bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang sama dan untuk anak wanita 1 ekor kambing. Kitab Sunan An-Nasai hadis nomor 4145. Untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu apakah daging akikah lebih baik mentah atau dimasak. Dianjurkan agar dagingnya diberikan dalam kondisi sudah dimasak. Hadis Aisyah radhiyallahu anhu, sunahnya 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Ia dimasak tanpa mematahkan tulangnya, lalu dimakan oleh keluarganya dan disedekahkan pada hari ke-7. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Daging akikah diberikan kepada tetangga dan fakir miskin juga bisa diberikan kepada orang yang non-muslim. Apalagi jika hal itu dimaksudkan untuk menarik simpati dan dalam rangka dakwah. Dalilnya adalah firman Allah, mereka memberi makan orang miskin, anak yatim, dan tawanan dengan perasaan senang. Quran Surat Al-Insan ayat 8. Menurut Ibnu Qudamah, tawanan pada saat itu adalah orang-orang kafir. Namun demikian, keluarga juga boleh memakan sebagiannya. Selanjutnya, hikmah dari akikah. Akikah menurut Syekh Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, beberapa hikmah diantaranya. Yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam meneladani Nabiullah Ibrahim alaihi-wassalam. Takala Allah Subhanahu wa Ta'ala menebus putra Ibrahim yang tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihi-wassalam. Yang kedua, dalam akikah mengandung unsur perlindungan dari syaitan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Dan ini sesuai dengan makna hadis yang artinya, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya.
sehingga anak yang telah ditunaikan akikahnya insya Allah lebih terlindungi dari gangguan syaitan yang sering mengganggu anak-anak. Hal ini yang dimaksud oleh Al-Iman Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, bahwa lepasnya dia dari syaitan tergadai oleh akikahnya. Yang ketiga, akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, dia tergadai dari memberi syafaat bagi kedua orang tuanya atau dengan akikahnya. Yang keempat, merupakan bentuk takarub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahirnya sang anak. Yang kelima, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam, bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Yang keenam, akikah memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di antara masyarakat. Dan masih banyak lagi hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan syariat akikah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang tasmiyah dan akikah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.